Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Diduga ada monopoli, pemilik usaha penggilingan padi unjuk rasa. Akibat limbah, aliran Sungai Ciujung menghitam. Demi konten, 2 pelajar SMP berkelahi. Di tengah melonjaknya harga beras di pasaran, ratusan pemilik usaha penggilingan padi seBanten berunjuk rasa di depan PT Wilmar Padi Indonesia di Desa Ternate, Kabupaten Serang. Ini digelar sebagai bentuk kekesalan karena lebih dari 1 tahun mereka kesulitan mendapatkan gabah dari para petani. Perusahaan tersebut diduga memonopoli pembelian gabah dari para petani di Banten. PT Wilmar diduga membeli gabah dari petani dengan harga di atas yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yakni Rp5.500 per kilogram. Karena harga yang ditawarkan lebih tinggi, banyak petani yang memilih menjual gabah ke PT Wilmar daripada ke usaha penggilingan padi. Akibatnya, banyak usaha penggilingan padi di Banten yang tutup. Dalam unjuk rasa ini, massa menuntut agar pejabat Gubernur Banten mencabut izin transaksi jual beli gabah PT Wilmar dengan petani. Kita harus benar-benar kawal anggota dewan yang tadi di sini ngomong ya. Apa benar-benar membela kita atau tidak? PT Wilmar sudah mengacak-ngacak, sudah membabi buta, penggilingan skala kecil. Sementara itu, PT Wilmar Padi Indonesia sudah berdiskusi dengan pengusaha penggilingan padi dan meminta diadakan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Banten. Pertemuan hari ini itu ada titik temunya, dan nanti akan ada pertemuan selanjutnya yang masih dijadwalkan, seperti saya dijadwalkan tadi di mediasi kayak gitu ya, dengan adanya stakeholder atau pemerintah untuk pertemuan selanjutnya kayak gitu. Selain langkanya gabah dari petani, saat ini pemilik usaha penggilingan padi juga semakin kesulitan karena semakin tingginya harga gabah dari petani yang sudah menyentuh Rp6.700 per kilogramnya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Jelang konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-43 yang berlangsung mulai 5 September 2023 mendatang di Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang terus mengebut persiapan sarana dan prasarana untuk menyambut kepala negara yang akan menghadiri KTT. Ada 3 bandara yang disiapkan untuk menyambut para tamu negara. Selain Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi pusat kedatangan kepala negara dan delegasi kenegaraan, juga parkir pesawat, pemerintah juga menyiapkan 2 bandara lain, yakni Bandara Kertajati dan Bandara Yogyakarta. Pengelola juga mempercantik dengan menggunakan branding serta memajang lukisan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, di ruang VIP maupun di area kedatangan internasional Terminal 3. Selain menyiagakan petugas dari imigrasi, bea cukai, dan kantor kesehatan pelabuhan untuk mensukseskan kegiatan terbesar se-Asia Tenggara, sekitar 6.000 personil TNI dan Polri juga akan disiagakan. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan KTT ASEAN yang akan diselenggarakan di Jakarta, kami dari Bandara Soekarno-Hatta terus mendukung dan berupaya untuk mensukseskan acara tersebut. Dari sisi kami, untuk mendukung kegiatan ini, kami mengupgrade fasilitas-fasilitas yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, terutama di gedung VIP, karena di gedung VIP ini nanti kepala negara atau pimpinan negara akan melewati dari gedung VIP tersebut. Para delegasi diperkirakan akan mulai tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 4 September 2023. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.
Diduga akibat limbah industri Sungai Ciujung yang mengalir di Kecamatan Tirtayasa menghitam dan mengeluarkan aroma busuk. Kondisi ini sudah terjadi sekitar 1 bulan terakhir. Bahkan di pinggir sungai di sekitar jembatan Jongjing, puluhan ikan mati. Bahkan ikan jenis sapu-sapu yang dikenal memiliki ketahanan terhadap kualitas air yang buruk pun banyak yang mati. Menurut warga, kondisi ini terjadi hampir setiap tahun di saat musim kemarau. Selain adanya limbah pabrik, debit air sungai yang menurun membuat airnya menghitam dan berbau. Sejumlah warga termasuk para nelayan sangat mengeluhkan kondisi ini. Warga yang biasa memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan mandi dan mencuci pun saat ini tidak berani lagi memanfaatkan air sungai karena khawatir akan berdampak terhadap kesehatan. Ya udah lama sih, bahasa 5 tahunan lah gitu, 7 tahunan. Akhir-akhir ini berapa hari kan? Yang sekarang? Hah? Yang sekarang berapa hari? Ya ini satu minggu gitu. Satu minggu hilang gitu. Yang Bapak ketahui Iya, masa 1 mingguan. karena apa nih, Pak? Ya karena pembuangan dari limbah itu rakyat itu. Sini pabrik itu kan kotornya buangnya ke sini gitu. Bau Pak ya? Kalau dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat menghitam ini? Ya dampaknya paling ya buat kan ini ya namanya ada masyarakat kecil-kecil gitu ya, buat nyuci, buat mandi gitu bisa gitu. Kalau begini ya nggak bisa dari ujung sana sampai kita kurak gitu. Gatal Pak ya? Ya begitulah, nggak bisa pakai lah, namanya air limbah gitu. Diduga limbah yang mencemari aliran Sungai Ciujung ini berasal dari sejumlah pabrik besar di sekitar Keragilan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Harga bumbu dapur, sayur mayur, dan sejumlah bahan kebutuhan lainnya di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada harga cabai, tomat, kentang, dan semua jenis sayur mayur. Cabai oranye, cabai rawit, dan cabai merah naik dari harga Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedangkan tomat naik dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kentang naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Sedangkan harga sayur mayur seperti buncis, wortel, kol, daun bawang mengalami kenaikan kisaran Rp3.000 sampai Rp5.000 per kilogram. Kondisi ini pun dikeluhkan para konsumen. Diduga kenaikan disebabkan musim kemarau panjang yang terjadi di sejumlah daerah. Beli apa tadi? Bawang putih, terus tomat, pedas. Kenaikan nggak teh? Ada kenaikan nggak? Menurut pedagang, hampir semua harga bumbu dapur dan sayur mayur mengalami kenaikan, hanya harga bawang merah yang tidak mengalami kenaikan. Hampir semua naik, Mas. Apa tuh yang naik? Kentang, cabai, ya, terus buncis, wortel, hampir semua aja, kecuali bawang merah ya, Mas. Bawang merah sih? Kalau bawang merah murah. Tidak hanya sayur mayur, kenaikan harga yang signifikan juga terjadi pada semua jenis beras yang naik pada kisaran Rp2.000 per kilogram. Ariel Maranus dan Ramdhani melaporkan dari